Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sally Aibra Dinda, NIM E 20193156. Saya dari kelas akuntansi syariah 4. Di sini saya akan sedikit menanggapi video Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LCMI, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Islam dengan materi ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Perekonomian dua sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Dalam perekonomian dua sektor, tidak adanya campur tangan atau kegiatan dari pemerintah. Bukan hanya itu, perekonomian dua sektor tidak melakukan perdagangan luar negeri, yaitu tidak melakukan kegiatan ekspor maupun impor. Dalam perekonomian dua sektor, sumber pendapatan yang diperoleh rumah tangga adalah dari perusahaan. Pendapatan ini meliputi gaji, upah sewa, bunga, dan keuntungan adalah sama nilainya dengan pendapatan nasional. Dan oleh karena itu, pemerintah tidak memungut pajak, maka pendapatan nasional adalah sama dengan pendapatan imposibel. Nah, dari situ maka disebut dengan perekonomian tertutup. Yang kedua, sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, seperti halnya contoh membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Yang ketiga, sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi maka akan ditabung dalam institusi-institusi keuangan. Yang keempat, pengusaha yang ingin melakukan investasi akan meminjam tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh institusi-institusi keuangan, di mana yang pertama itu tingkat keuntungan yang diperkirakan akan diperoleh. Nah, fungsi investasi merupakan fungsi yang menunjukkan hubungan antara tingkat investasi dan tingkat pendapatan nasional, yakni ada dua fungsi, yaitu fungsi investasi otonomi dan investasi terpengaruh. Baik, selanjutnya hubungan antara konsumsi dan pendapatan rumah tangga adalah faktor terpenting untuk menentukan tingkat pengeluaran. Jadi, pada pendapatan yang rendah, rumah tangga mengambil tabungan. Ini berarti rumah tangga harus menggunakan harta atau tabungan di masa lalu untuk membiayai konsumsi. Nah, selain itu, kenaikan pendapatan menaikkan pengeluaran konsumsi, sehingga sisa pertambahan pendapatan itu bisa ditabung. Selanjutnya, yang terakhir yaitu keseimbangan perekonomian negara dalam perekonomian dua sektor. Keseimbangan perekonomian negara tercapai apabila pendapatan nasional itu sama dengan konsumsi dan investasi. Dan yang terakhir, investasi itu sama dengan tabungan. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.